Oke semuanya, kita di video kali ini akan membahas tentang bukti, teorema sisa, dan teorema faktor yang kita sudah pelajari sebelumnya di faktorisasi polinomial, tetapi belum dibahas buktinya. Jadi pada video kali ini kita khusus membahas bukti teorema sisa dan teorema faktor. Oke, ini dia teorema sisa. Mungkin kalian sudah pernah memakai teorema ini ketika belajar polinomial waktu di bangku sekolah ya, atau yang sering disebut suku banyak. Misalkan F suatu field, jika A anggota F dan Fx adalah anggota ring Fx ya, karena kita bicara sekarang di ring polinomial, maka Fa adalah sisa pembagian Fx dengan X min A. Oke. Jadi untuk membuktikan teorema ini, berarti kita lihat apa yang dipunya dari teorema, yaitu kita punya F-nya suatu field. Jadi kita misalkan F suatu field, kita ambil A sembarang anggota di F, dan Fx juga sembarang anggota dari ring Fx. Nah, berdasarkan algoritma pembagian ya, kita punya Qx dan Rx di Fx, sehingga kalau kita tulis maka bisa mendapatkan bentuk Fx sama dengan X min A kali Qx tambah Rx. Nah, X min A adalah pembaginya ya. Di sini kita ingin mencari sisa pembagian dengan Fx dibagi X min A. Jadi pembaginya adalah X min A. Oleh karena itu kita menulis Fx sama dengan X min A dikali Qx. Jadi Qx hasil bagi dan sisanya Rx. Nah, kita nanti akan menunjukkan bahwa Rx ini sama dengan Fa. Jadi sisa baginya berupa Fa. Nah, dari algoritma pembagian itu kita tahu bahwa derajat dari sisa bagi, derajat dari Rx pasti lebih kecil dari derajat pembagi. Nah, karena pembaginya X min A itu berderajat 1. Berarti derajat dari sisa, yaitu derajat Rx, harus lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 bisa saja 0 ya, atau tidak terdefinisi kalau dia merupakan polinomial 0. Jadi kita misalkan saja Rx sama dengan C untuk suatu C anggota field. Jadi C itu suatu konstanta anggota dari field. Ya, jadi Rx-nya berderajat 0 atau tidak punya derajat kalau C-nya kita ambil 0. Nah, berarti bentuk yang di atas ini ya, untuk yang atas bisa kita tulis menjadi Fx sama dengan X min A kali Qx tambah C. Nah, pada persamaan ini apa yang terjadi jika kita ganti X sama dengan A? Berarti kita boleh Fa sama dengan X-nya diganti A semua ya, A min A kali QA plus C. Kita tahu bahwa A dikurang A ini adalah 0 ya. Karena 0 berarti 0 kali QA juga 0. Kalau ditambah C berarti hasilnya C. Jadi kita peroleh FA sama dengan C. Sementara tadi C adalah sisa bagi. Ya, di atas kita sudah punya Rx sama dengan C adalah sisa bagi. Jadi terbukti pembagian Fx dengan X min A bersisa yaitu Rx yang sama dengan C. C-nya nilainya Fa. Ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa jika Fx dibagi X min A, maka sisa baginya adalah Fa. Nah, itulah yang dimaksud dengan teorema sisa. Nah, bagaimana? Apakah menurut kamu bukti teoremanya cukup mudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke teorema berikutnya, yaitu teorema faktor. Nah, teorema faktor masih di field ya, F-nya adalah suatu field. Jika A anggota F dan Fx anggota dari ring Fx, maka A adalah pengenol atau akar dari Fx jika dan hanya jika
X min A adalah faktor dari fx. Nah, ketika kalian bertemu dengan teorema yang menggunakan kata jika dan hanya jika, maka pembuktiannya harus dua arah. Bukti, ya, kita mulai saja. Pertama kita tulis dulu apa yang kita punya, yaitu secara umum f-nya adalah field, A anggota f, dan fx anggota dari ring polinomial fx. Kita pertama ingin buktikan dari kanan ke kiri terlebih dahulu. Kanan itu maksudnya yang dari x min a yang kita punya sebagai faktor dari fx. Kita akan membuktikan bahwa a adalah akar dari fx. Nah, seperti itu. Jadi pembuktian pertama kita dari kanan ke kiri. Misalkan atau andaikan x min a adalah faktor dari fx. Ya, itu yang kita punya dari kanan. Apa artinya x min a faktor dari fx? Kita sudah belajar definisi faktor. Berarti kalau x min a faktor dari fx, kita bisa menulis fx sebagai x min a dikali qx. Jadi qx-nya adalah suatu anggota fx. Jadi fx habis dibagi x min a dan hasil baginya adalah qx. Sehingga kalau fx sama dengan x min a kali qx, kita ganti x-nya dengan a. Berarti fa sama dengan apa? Fa sama dengan a min a dikali qx sama dengan 0. Jadi kita memperoleh fa sama dengan 0. Apa artinya kalau fa sama dengan 0? Kalau fa sama dengan 0, maka a disebut sebagai akar dari fx. Nah, jadi terbukti jika x min a adalah faktor dari fx, maka a-nya adalah akar dari fx. Nah, ini cukup simpel ya. Kita akan buktikan sebaliknya, dari kiri ke kanan. Nah, yang perlu diperhatikan apa yang kita punya dari kiri ke kanan. Kita punya a adalah akar dari fx. Dan yang akan ditunjukkan apa? X min a faktor dari fx. Nah, jika kita punya a akar dari fx, artinya fa sama dengan 0, betul ya? Itu adalah definisi akar dari polinomial. Masih berdasarkan algoritma pembagian, berarti kita punya qx dan rx, sehingga fx bisa ditulis sebagai x min a dikali qx tambah rx. Nah, karena derajat Rx lebih kecil dari 1 ya. Kenapa lebih kecil dari 1? Pembagi di sini adalah X min A, masih sama seperti tadi. Pembaginya berderajat 1. Maka sisa bagi atau Rx berderajat lebih kecil dari 1. Kita misalkan Rx sama dengan C. Untuk suatu C di F. Berarti kita bisa menulis Fx sama dengan X min A kali Qx tambah C. Ya, kita hanya mengubah bentuk yang atas dengan mengganti Rx-nya dengan C. Nah, karena tadi kita punya A adalah akar, artinya FA sama dengan 0, maka pada persamaan yang ini, kita ganti X-nya dengan A. Apa yang terjadi? Berarti akan kita peroleh FA ya. Tadi FA-nya adalah 0, maka kita gunakan 0 sama dengan FA. FA diambil dari persamaan yang atas. Berarti FA sama dengan A min A, karena X-nya diganti A ya, QA, tambah C. Sama seperti tadi, A min A adalah 0. Berarti 0 dikali apapun QA-nya adalah 0, tambah C berarti hasilnya C. Jadi kita peroleh C sama dengan 0. Ya. Kalau begitu, C sama dengan 0, maka bentuk yang atas ini, yang atas, kalau C-nya diganti 0, berarti fx-nya cukup ditulis sebagai fx sama dengan x min a kali qx. Karena ditambah 0 ya, tidak ada, ya tambah 0 tidak mempengaruhi nilainya. Jadi kita punya fx sama dengan x min a kali qx. Apa arti dari persamaan yang ini? Artinya x min a adalah faktor dari fx ya. Karena habis dibagi tidak punya sisa. Jadi x min a faktor dari fx. Nah, berarti kita sudah berhasil membuktikan jika a adalah
akar dari fx, maka kita peroleh x min a sebagai faktor dari fx. Nah, seperti itu. Kita sudah membuktikan tadi teorema sisa dan teorema faktor, walaupun ada persamaan sedikit dalam langkah buktinya. Ternyata mudah ya untuk difaktorkan, untuk dibuktikan teorema yang dua ini. Nah, semoga kamu juga bisa memahami penjelasan ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.